Selamat malam, kasus mania. Bayangkan dunia tempat kekuasaan dan uang saling bersembunyi di balik hukum yang mereka ciptakan sendiri. Di permukaan, sistem keuangan global tampak kokoh, penuh aturan, regulasi, dan transparansi. Tapi di bawahnya, mengalir sungai rahasia, tempat miliaran dolar berpindah tangan tanpa jejak, disembunyikan di surga pajak yang tak terjangkau publik. Awal tahun 2016, kebohongan itu mulai retak. Seorang sumber anonim mengirimkan lebih dari 11,5 juta dokumen rahasia kepada media Jerman, Süddeutsche Zeitung. Data itu berasal dari firma hukum di Panama bernama Mossack Fonseca, perusahaan yang selama puluhan tahun menjadi jantung dari jaringan perusahaan cangkang global. Dalam dokumen itu, muncul ribuan nama, politisi, pengusaha, pejabat, bahkan kepala negara. Dari Islandia hingga Rusia, dari Pakistan hingga Argentina, semua muncul dalam satu daftar panjang yang menunjukkan bagaimana segelintir orang bisa memindahkan uang, menyembunyikan aset, dan menghindari pajak tanpa melanggar hukum, tapi juga tanpa moral. Kebocoran itu kemudian dikenal dengan satu nama yang menggetarkan dunia, The Panama Papers. Bukan hanya sekadar laporan, tapi cermin global yang memperlihatkan wajah asli dunia modern, di mana hukum bisa dibeli, dan keadilan bisa disembunyikan di balik layar perusahaan bayangan. Malam ini, Kasus Mania, kita akan menyusuri bagaimana satu kebocoran data mampu mengguncang elit dunia, menjatuhkan pemerintahan, dan membuka rahasia terbesar abad ke-21 tentang kekuasaan, ketamakan, dan kebenaran yang menolak dibungkam. Awal dari segalanya bermula secara sunyi, dari sebuah pesan rahasia yang diterima jurnalis Bastian Obermeier dari harian Süddeutsche Zeitung di Jerman. Pengirimnya anonim, hanya memperkenalkan diri dengan nama samaran, John Doe. Pesannya singkat namun mengguncang, "Aku ingin membagikan data besar dan nyawaku dalam bahaya." Beberapa minggu kemudian, Obermeier menerima akses ke salah satu kebocoran data terbesar dalam sejarah. Lebih dari 11,5 juta dokumen, sekitar 2,6 terabita data dari firma hukum Mossack Fonseca yang berbasis di Panama. Firma ini ternyata bukan sekadar penyedia layanan hukum biasa. Selama puluhan tahun, mereka membantu klien elit dunia mendirikan perusahaan cangkang, entitas hukum yang ada di atas kertas, tapi tidak menjalankan bisnis apapun. Tujuannya, menyembunyikan aset, menghindari pajak, dan dalam banyak kasus, mencuci uang. Kebocoran itu sangat besar hingga satu redaksi tak mungkin menanganinya sendirian. Maka Süddeutsche Zeitung menghubungi International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ, jaringan jurnalis investigasi dari lebih 80 negara. Selama 1 tahun penuh, ratusan wartawan bekerja diam-diam, menelusuri jutaan data, menyambungkan nama, rekening, dan negara. Tanggal 3 April tahun 2016, dunia berubah. ICIJ merilis temuan itu secara global, dikenal dengan nama The Panama Papers. Dalam hitungan jam, ratusan nama besar muncul: Vladimir Putin, David Cameron, Nawaz Sharif, Lionel Messi, hingga para pengusaha dan bank besar di Eropa, Timur Tengah, dan Asia. Koran-koran di seluruh dunia menampilkan headline yang sama, kebenaran akhirnya bocor. Reaksi pun berantai. Perdana Menteri Islandia, Sigmundur Gunnlaugsson, mundur setelah terbukti menyembunyikan aset di luar negeri. Pemerintah Pakistan mengguncang, dan investigasi keuangan dimulai di lebih dari 30 negara. Mossack Fonseca akhirnya ditutup pada 2018, namun jejaknya tetap menjadi luka terbuka bagi dunia keuangan global. Kebocoran ini menunjukkan satu hal, betapa mudahnya orang-orang berkuasa bersembunyi di balik sistem hukum yang mereka ciptakan sendiri. Ketika rahasia keuangan dunia terbongkar lewat Panama Papers, satu pertanyaan besar muncul. Mengapa orang-orang paling berkuasa di dunia justru bersembunyi di balik hukum yang mereka buat sendiri? Jawabannya sederhana, tapi juga menyakitkan, karena mereka bisa. Sistem hukum internasional selama puluhan tahun memberi ruang bagi praktik yang tampak legal,
tapi berfungsi menutupi sesuatu yang gelap. Perusahaan cangkang, entitas yang tidak memiliki karyawan, kantor, atau aktivitas nyata, diciptakan untuk satu tujuan, menyembunyikan uang. Bagi politisi, perusahaan cangkang adalah benteng perlindungan dari transparansi publik. Bagi pengusaha, ia menjadi alat untuk menekan pajak atau menyamarkan keuntungan. Dan bagi para kriminal, ini adalah pintu masuk yang sah ke dunia keuangan global. Semuanya beroperasi dalam wilayah abu-abu, tidak sepenuhnya ilegal, tapi juga tak sepenuhnya bersih. Mossack Fonseca bukanlah satu-satunya firma yang melayani praktik ini, tapi kebocoran datanya memperlihatkan skala global dari sistem yang rusak. Nama-nama besar dunia muncul, bukan karena mereka melanggar hukum, tapi karena mereka mengeksploitasi celah hukum yang seharusnya melindungi masyarakat. Inilah wajah baru kejahatan abad ke-21, bukan perampokan bersenjata, tapi pencurian yang dilakukan dengan pena dan dokumen hukum. Motif utamanya bukan sekadar menghindari pajak. Ia jauh lebih dalam, keinginan untuk kekal. Dengan menyembunyikan kekayaan, mereka menjaga kekuasaan dari generasi ke generasi, menciptakan dinasti ekonomi yang tak tersentuh hukum. Dalam sistem seperti ini, keadilan bukan ditentukan oleh benar atau salah, tapi oleh seberapa pandai seseorang bersembunyi. Panama Papers menunjukkan bahwa garis antara legal dan ilegal seringkali hanyalah permainan persepsi. Selama seseorang memiliki penasihat yang cukup mahal dan hukum yang cukup fleksibel, ia bisa membeli kebebasan dan meninggalkan moralitas di belakang. Motif mereka sederhana, bertahan di puncak, tanpa jejak, tanpa nama, tanpa rasa bersalah. Begitu kebocoran Panama Papers dirilis, dunia jurnalisme berubah untuk selamanya. Lebih dari 370 jurnalis dari 76 negara bergabung di bawah koordinasi International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ, dalam kolaborasi lintas benua terbesar yang pernah ada. Tidak ada kantor pusat, tidak ada ruang rapat, hanya jaringan terenkripsi dan komunikasi rahasia yang beroperasi di balik layar. Selama 1 tahun penuh, tim ICIJ membedah lebih dari 11,5 juta dokumen dari Mossack Fonseca. Setiap lembar kontrak, surat elektronik, dan sertifikat perusahaan diperiksa. Mereka menemukan ribuan perusahaan cangkang tersebar di surga pajak seperti British Virgin Islands, Seychelles, dan Panama. Setiap perusahaan terhubung ke nama-nama besar, pejabat, pengusaha, atlet, bahkan tokoh spiritual. Hasil investigasi menunjukkan bahwa Mossack Fonseca berperan sebagai arsitek bagi jaringan keuangan bayangan global. Firma ini menyediakan layanan untuk mendirikan perusahaan fiktif yang bisa menampung aset tanpa perlu mengungkapkan pemilik sebenarnya, istilahnya beneficial owner. Dengan sistem ini, seseorang dapat memiliki properti, saham, atau rekening bank di luar negeri tanpa tercatat atas namanya sendiri. Bukti menunjukkan bahwa beberapa perusahaan ini digunakan untuk pencucian uang, pembayaran suap, hingga penghindaran pajak besar-besaran. Namun yang membuat dunia terkejut bukan hanya skandalnya, tapi skalanya. Lebih dari 140 politisi dan 12 kepala negara terlibat secara langsung atau tidak langsung. Dari Presiden Rusia hingga Raja Arab Saudi, dari keluarga Xi Jinping hingga anak-anak elit Eropa Timur. Tekanan global pun meningkat, pemerintah Islandia goyah, Pakistan bergolak, dan di banyak negara, penyelidikan pajak besar-besaran dimulai. ICIJ merilis data lengkap dalam format yang bisa diakses publik, langkah berani yang memberi kesempatan bagi masyarakat untuk menelusuri sendiri bagaimana uang dunia berpindah tangan. Pada tahun 2018, Mossack Fonseca resmi ditutup setelah 2 pendirinya ditangkap. Namun efek domino terus berjalan, negara-negara mulai menandatangani Perjanjian Automatic Exchange of Information, AEOI, sistem pertukaran data keuangan global yang dirancang untuk menutup celah pajak lintas batas. Investigasi Panama Papers menjadi bukti bahwa kekuatan jurnalisme masih bisa menandingi kekuatan uang. Dan di dunia di mana rahasia adalah mata uang paling berharga,
kebocoran ini menunjukkan satu hal penting, bahwa transparansi adalah bentuk perlawanan tertinggi. Ketika Panama Papers dipublikasikan pada tanggal 3 April tahun 2016, dunia seolah berhenti sejenak. Dalam waktu 24 jam, lebih dari 100 pemerintahan, lembaga keuangan, dan tokoh publik mengeluarkan pernyataan resmi. Tapi yang paling menarik bukanlah siapa yang membantah, melainkan siapa yang diam. Kebocoran ini langsung mengguncang tatanan politik global. Di Islandia, Perdana Menteri Sigmundur Gunnlaugsson mengundurkan diri hanya 2 hari setelah namanya muncul dalam dokumen. Di Pakistan, Nawaz Sharif dijatuhi hukuman penjara setelah Mahkamah Agung menyatakan keluarganya memiliki aset tak terjelaskan di luar negeri. Di Inggris, David Cameron menghadapi badai politik setelah terungkap bahwa keluarganya juga tercatat dalam struktur perusahaan cangkang. Dan di Rusia, lingkaran dekat Presiden Vladimir Putin dikaitkan dengan transfer dana lebih dari $2 miliar melalui jaringan offshore. Namun dampaknya melampaui politik. Panama Papers membuka tabir tentang ketimpangan global, bagaimana 1% populasi dunia mampu mengendalikan kekayaan dengan cara yang tak bisa dijangkau hukum biasa. Rakyat kecil membayar pajak, sementara orang kaya menulis hukum mereka sendiri. Kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan runtuh, dan bagi banyak orang, kebocoran ini menjadi titik balik kesadaran bahwa sistem dunia tidak sepenuhnya adil. Di sisi hukum, kebocoran ini memaksa reformasi besar. Lebih dari 90 negara memperbarui undang-undang transparansi pajak dan meluncurkan kerjasama lintas batas untuk memerangi pencucian uang. Sistem Automatic Exchange of Information, AEOI, resmi berjalan pada 2017, mewajibkan negara-negara berbagi data rekening asing. Namun, meski ribuan perusahaan cangkang dibubarkan, masalahnya belum berakhir. Firma-firma baru bermunculan, menggantikan Mossack Fonseca di yurisdiksi lain yang lebih tertutup. Panama Papers hanyalah satu jendela kecil yang terbuka, tapi di baliknya, masih ada ratusan pintu rahasia lain yang belum disentuh cahaya. Dampak terbesar kebocoran ini bukan pada jumlah uang yang ditemukan, melainkan pada kesadaran global bahwa hukum tak selalu berpihak pada keadilan. Dan bagi rakyat biasa, kebenaran yang bocor ini menjadi bentuk keadilan pertama yang pernah benar-benar mereka lihat. Pada akhirnya, Panama Papers bukan sekadar kebocoran data. Ia adalah pengakuan dunia bahwa sistem yang kita percayai selama ini ternyata dibangun di atas ilusi keadilan. Sebuah dunia di mana hukum bisa dibengkokkan oleh mereka yang memiliki cukup uang untuk menulis ulang aturan main. Kebocoran 11,5 juta dokumen dari Mossack Fonseca membuktikan bahwa rahasia terbesar bukan disembunyikan di ruang gelap, melainkan di balik logo perusahaan resmi dan tanda tangan pengacara terhormat. Ia menunjukkan betapa tipisnya garis antara legalitas dan kejahatan ketika moral dikeluarkan dari persamaan. Namun ada satu hal yang membuat kisah ini berbeda dari skandal lainnya. Kebenaran muncul bukan karena kekuasaan, tapi karena keberanian. Keberanian seorang whistleblower anonim yang mempertaruhkan hidupnya. Keberanian ratusan jurnalis yang bekerja diam-diam di bawah ancaman global. Dan keberanian publik untuk melihat kenyataan, betapa timpangnya dunia yang mereka tinggali. Panama Papers mengubah cara dunia memandang uang dan kekuasaan. Bukan lagi sebagai simbol prestasi, tapi sebagai refleksi dari sistem yang gagal melindungi keadilan. Ia juga menjadi pengingat bahwa korupsi tidak selalu berbentuk suap di bawah meja. Kadang ia bersembunyi di balik laporan keuangan yang tampak sah, dengan bahasa hukum yang rapi, dan senyum profesional yang tak berdosa. Kini, dunia mungkin sudah menutup halaman Mossack Fonseca, tapi bab baru kebocoran terus menanti. Paradise Papers, Pandora Papers, setiap gelombang baru menunjukkan satu hal yang sama. Bahwa rahasia, sekuat apapun dijaga, pada akhirnya akan bocor juga. Dan malam ini, Kasus Mania, kita menutup kisah ini dengan satu pelajaran abadi. Keadilan mungkin tidak selalu menang cepat. Tapi setiap kali kebenaran muncul,
dunia menjadi sedikit lebih terang dan bayangan sedikit lebih kecil.